what you're looking for. It's me, the LP. It's style. Yang pertama ada diagram menstruasi. Diagram menstruasi ini dibagi menjadi 3. Ada praovulasi, ovulasi, sama pas ovulasi. Nah, praovulasi itu dari hari ke-3 sampai ke-13. Ovulasi itu dari hari ke-14 sampai ke-16. Pas ovulasi itu dari hari ke-17 sampai ke-26. Nah, kan pas praovulasi ini adanya fase folikular. Fase folikular ini ketika menstruasi. Ketika menstruasi ini adanya kenaikan hormon estrogen sebelum ovulasi. Nah, hormon estrogen itu adalah hormon yang bersifat untuk memicu kembalinya kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Nah, kan pas hormon estrogen itu mulai naik, nah dia itu mengakibatkan si hormon FSH-nya ini menaik dengan sangat lambat dan mengakibatkan hormon LH-nya ini menaik sangat cepat. Hormon FSH itu adalah hormon yang menstimulasikan pematangan folikel. Nah, pematangan folikel itu ada banyak, ada folikel primer, folikel sekunder, dan yang paling matang adalah folikel de Graaff. Folikel de Graaff ini di dalamnya terdapat oosit sekunder. Oosit sekunder ini bergerak ke tuba falopi untuk fertilisasi atau pembuahan. Nah, kalau si isinya itu udah keluar, kan tinggal folikelnya tuh. Nah, folikel itu berubah menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum ini akan berubah lagi menjadi corpus luteum. Kenapa tuh bisa berubah? Karena adanya kenaikan hormon LH setelah ovulasi. Corpus luteum ini berfungsi merangsang pengeluaran hormon progesteron. Nah, progesteronnya itu kan naik tuh. Nah, terus hormon progesteron itu berfungsi untuk menebalkan endometrium. Nah, nanti kalau si hormon progesteron itu tidak terjadi pembuahan atau fertilisasi, maka dia akan luruh menjadi menstruasi. Nah, selanjutnya ada menstrual cycle. Menstrual cycle ini berarti ada siklus menstruasi. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sperma. Yang pertama ada menstruasi. Menstruasi itu adalah proses alami keluarnya darah dan sel-sel tubuh dari vagina yang terjadi setiap bulan. Nah, menstruasi itu biasanya selama 7 hari. Lalu yang kedua ada fase proliferasi atau fase folikuler. Nah, fase ini tuh terjadi dari hari ke-8 sampai hari ke-12. Nah, fase ini juga terjadi karena adanya peningkatan hormon FSH. Dari situlah mulai tumbuh folikel. Lalu yang ketiga ada ovulasi. Ovulasi ini terjadi ketika hormon LH mengalami lonjakan secara tiba-tiba dan mengakibatkan ovarium melepaskan sel telur. Nah, di situ tuh adalah oosit. Dan yang terakhir ada fase sekretori. Sekretori ini adalah masa subur. Terjadi ketika hari ke-16 sampai hari ke-28. Nah, di situ juga adanya perubahan dari oosit menjadi corpus luteum. Dari corpus luteum menjadi corpus luteum. Dan terus aja jadi menstruasi. Dan yang terakhir ada fase kehamilan. Fase kehamilan ini dimulai dari 3 minggu pertama, yaitu sel telur yang dibuahi akan mulai berkembang dan membentuk sebuah kantung yang berisi bakal janin atau embrio dan plasenta. 4 minggu, jantung janin sudah ada dan dapat berdenyut hingga 65 kali dalam 1 menit. Janin berukuran 0,6 cm. 5 minggu sampai 6 minggu itu wajah dengan lingkaran besar untuk mata, hidung, mulut, dan telinga, serta rahang bawah sudah mulai terbentuk. Janin terlihat seperti huruf C. 7 minggu, janin mulai membentuk tangan, kaki, dan rahim telah berukuran 2 kali lipat. Lalu, minggu ke-8 sampai ke-10, sudah berukuran 3 cm, semakin banyak gerak dan mulai terlihat seperti manusia. Lalu, minggu ke-11 sampai ke-13, otak bayi akan berkembang dengan pesat. Ginjal mulai mengeluarkan urin. Masuk minggu ke-12, alat kelamin bayi sudah mulai dibentuk, panjang bayi sudah 8 cm. Pada minggu ke-14 sampai ke-18, indera perasanya terbentuk dan ia sudah mulai bisa mendeteksi cahaya. Minggu ke-19 sampai ke-20, bayi sudah bisa mendengar suara. Pada minggu ke-20, bayi akan lebih banyak menelan dan memproduksi kotoran atau mekonium. Dan pada minggu
21 sampai 22 sudah terlihat seperti manusia. Pada minggu ke-23 sampai ke-29, di minggu ke-25-nya ini bayi sudah tumbuh alis dan rambut. Pada minggu ke-26 sudah mulai menghirup dan mengeluarkan air ketuban. Dan pada minggu ke-27 bayi sudah bisa membuka atau menutup mata. Pada minggu ke-30 sampai 35 bayi sudah mulai berkedip. Beratnya sudah 3 kg dan panjangnya 48 cm. Sudah mulai mengalami kontraksi palsu dan rahim akan nyeri pada hati dan sesak nafas. Dan pada minggu 36 sampai 41 sudah mulai turun ke area panggul, sudah terlihat seperti manusia sempurna yang lengkap dan menunggu kapan terjadinya kontraksi sampai melahirkan.